cara syukur yang benar itu gimana esensinya? Udah penasaran ya dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Untuk menerapkan praktek harian, bagaimana implementasi dari kata syukur itu, gitu ya, gitu. Sehingga ini akan bisa memberikan cara pandang yang benar terhadap esensi syukur itu. Nah, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Mas Khalid ya, dalam memulai talk show kita pada pagi ini, saya akan sharing sebuah cerita nih Mas Khalid. Gitu. Nah, jadi saya akan cerita dua kondisi ya, dua kondisi yang sangat bertolak belakang. Ya, gitu. Nah, dua-duanya ini semua dianggap benar gitu. Ya, di dua-dua kondisi ini oleh pelakunya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang kepercayaan yang dipegang gitu ya, kepercayaan benar yang dipegang. Nah, saya cerita satu kondisi. Saya punya teman baik ya, punya teman gitu ya Mas Khalid ya. Nah ini eh, jamaah boleh segera menyimak ya. Saya punya teman baik ya, hidupnya belum dikasih rezeki banyak oleh Allah ya gitu ya. Anaknya tiga dan suaminya beberapa kali tidak diberikan amanah untuk bekerja sehingga pernah bekerja kemudian dirumahkan karena satu dan lain hal. Lalu bekerja lagi, pandemi dirumahkan lagi gitu ya. Intinya tidak pernah mendapat, belum dikasih pekerjaan yang mapan gitu. Ya gitu. Nah, kemudian si istri adalah teman saya. Beliau mencoba ya, beliau mencoba berusaha di rumah dengan jualan yang bisa dia lakukan gitu. Nah, rumahnya itu sewa dari mulai ngekos, ngontrak, lalu ngekos lagi, ngontrak lagi dengan membawa tiga orang anaknya. Nah, seperti itu. Lalu suatu ketika saya mampir ke tempat tinggal mereka, gitu ya. Saya mampir ke tempat tinggal mereka. Di sana saya ngobrol-ngobrol-ngobrol dan saya bertanya beberapa hal, gitu ya. Ketika di sana hujan lebat, ya hujan lebat, kemudian ternyata di beberapa tempat rumahnya, tempat tinggalnya itu bocor, gitu. Otomatis itu mengganggu kenyamanan anaknya dan juga akhirnya kurang nyaman ya rumahnya karena becek dan lain-lain. Lalu saya tanya, gitu ya, saya tanya sama teman saya ini, Mbak, anu ta mau nggak panggil tukang tahu untuk dibetulkan gentengnya atau apa gitu kan, ini kasihan anak-anak saya nyeplos seperti itu gitu kan, gitu. Terus saya kira jawabannya adalah tukangnya belum ada, soalnya tukang itu sekarang ngantri musim hujan rame ini gitu ya, saya kira begitu. Ternyata jawabannya sangat membuat saya terpukau, Pak Kang Kolit ya. Sangat membuat saya terpukau dan saya langsung bertobat kepada Allah karena jawabannya begini. Ngapain Bu Diah? Ini kan cuma rumah sewa doang. Kan nanti kalau sewanya habis juga saya tinggal. Ngapain? Biar aja. Ya udah dikasih ember aja. Kan saya paling cuma 2 bulan, 3 bulan di sini. Ntar pindah lagi gitu. Langsung dalam hati saya itu, saya malu kepada Allah sebagai teman ya. Dan saya merasa berdosa gitu. Kenapa? Karena itu kondisi ini dianggap benar. Bahwa memang dia hanya numpang atau dia hanya sewa gitu ya. Tetapi yang tidak bisa saya terima adalah ini tanda tidak bersyukur. Karena teman-teman semua ya jamaah rohimakumullah ya, tanda syukur, ciri orang bersyukur itu mereka merawat Mas Khalid. Nah, jadi dalam case yang pertama ini ya, jawabannya itu adalah tanda dia tidak mau merawat karena bukan rumahnya. Nah, tidak merawat Kasat. ini ya adalah tanda tidak bersyukur. Karena bersyukur itu tanda yang paling kasat mata terlihat secara fisik adalah mereka merawat. Nah, jadi gitu.
Nah, itu kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, waktu pandemi memapar ya, tahun 2020 gitu kan. Dan jawabannya seperti itu, dan Masya Allah saya melihat kehidupannya sampai hari ini belum juga pulih ya, masih sangat kurang baik gitu kan, sehingga ya pelan-pelan sebagai teman dekatnya saya coba untuk mengajak untuk mengerti esensi syukur, bahwa tanda syukur itu merawat gitu ya, gitu. Nah, itu yang pertama ya, yang pertama. Lalu case kedua nih, ya, case kedua ya, ini saya mau sharing sama sahabat ya, karena masuk ke esensi syukur harus ada praktek, harus mengerti ya gitu. Nah, saya punya seorang staf karyawan, ya, karyawan saya punya anak buah gitu ya, gitu. Pertama kali masuk juga sama tahun 2019 akhir ya, masuk dalam grup saya, perusahaan yang saya pimpin gitu ya, gitu. Dan maafkan saya bila hari ini saya harus jujur kepada semua jamaah, beliau tidak punya tempat tinggal karena berasal dari desa merantau. Beliau numpang di rumah karyawan saya tadi, gitu ya. Nah, karena rasa syukurnya luar biasa, diberi tumpangan, beliau rajin sekali membantu pekerjaan rumah tangga staf saya tadi. Nggak dibayar, nggak apa. Rajin sekali dia bersyukur bisa dikasih tempat tinggal dan tidak tidur di depan toko karena dia nggak punya uang, gitu. Sampai satu ketika dapat 6 bulan gajinya bisa untuk ngekos, ya. Nah, pada saat karyawan saya ini atau staf saya ini berkunjung ke tempat kosnya, dia tercengang dan dia kaget sekali karena itu kamar kosnya yang begitu banyak coretan, lubang-lubang, karena kosnya mungkin yang tidak mahal ya, yang murah. Jadi benar-benar apa adanya, tidak dicat, tidak apa, banyak lubang, temboknya banyak kapur yang rontok gitu ya, karena temboknya banyak lubang gitu ya, rusak gitu kan. Dia kaget sekali, ya. Dia tempelkan itu kertas kado bagaikan wallpaper. Jadi kamar dia cantik sekali, Mas Khalid. Kamar dia cantik sekali. Dan dia pasang beberapa bunga yang mungkin kalau beli cuma 10.000 satu pot, ya. Dia pasang bunga-bunga 10.000 itu, tiap gajian dia beli bunga satu lagi. Tiap gajian dia beli bunga satu lagi. Dan tempat kos yang berada di lingkungan yang sangat tidak baik itu tampak cantik sekali dan tampak nyaman kalau kita masuk ke rumahnya, walaupun dia tidur hanya di lembar kasur tipis sekali, gitu. Dan kalau sudah selesai tidur dia gulung kasurnya itu sehingga kamarnya tampak luas dan rapi sekali, gitu. Nah, qadarullah ya, qadarullah, beberapa bulan berjalan gitu kan, luar biasa sampai akhirnya sampai hari ini gitu ya. Tim saya memberi kepercayaan kepada anak ini atau karyawan baru ini, diberi tambah kepercayaan, diberi tambah ibarat kata jabatannya, kepercayaan dia menghandle pekerjaan. Akhirnya di tempat yang sama ya, di tempat yang sama itu dia bisa membeli sebuah motor, Kang Khalid, dari gajinya yang harusnya ya, dengan gaji yang masih sebagai pegawai awal gitu ya, setahun 2 tahun gitu ya, banyak sekali juga karyawan yang sampai 5 tahun nggak bisa beli motor. Tapi ini baru setahun 2 tahun dia bisa membeli motor dan pindah ke tempat kos yang lebih layak lagi. Masya Allah, gitu ya. Nah, jadi semua terjadi dengan ajaib juga. Ya, karena semua staf saya ajarkan ilmu makna rezeki, gitu kan. Tetapi beda perilaku nih, gitu. Yang satu menerapkan ilmu magnet rezekinya, gitu ya, dengan tidak mengerti esensi syukur nikmat. Yang satu melakukan magnet rezeki dengan hati yang penuh syukur nikmat. Iya, bahkan beberapa kali waktu curhat ke saya, ini staf karyawan baru ini
bisa mengirimkan uang untuk ibunya setiap bulan. Masya Allah. Ya, karena tanda syukur itu merawat, ya, merawat tempat tinggal dia yang tidak baik itu tadi menjadi cantik, ya. Akhirnya dia bisa membeli motor, ya. Akhirnya bisa ngirimin orang tuanya tiap bulan, dan saya yakin ya rezekinya akan sangat bertambah sekali gitu. Gitu. Masuk merawat kepercayaan juga Bu ya. Betul. Dan akhirnya kan dia mendapatkan kepercayaan ya untuk dititipi lebih banyak lagi oleh Allah ya gitu, karena dia bisa dipercaya sikapnya gitu. Nah, ini juga terjadi pada kakak saya yang nomor 2 ya gitu. Kakak saya yang nomor 2 gitu kan. Beliau itu ini kisah nyata semua ya yang saya cerita ini ya gitu. Karena saya pengen menggambarkan kepada sahabat semua, baik yang di dalam komunitas Magnet Rezeki maupun yang ada di berbagai komunitas lain ya yang menonton Facebook ini, karena esensi syukur ini sangat sangat berpengaruh terhadap rezeki kita gitu ya gitu. Jadi pada saat proses hidupnya gitu ya, kakak saya mengalami sewa rumah gitu kan, dan itu saya lihat banget beliau itu sangat rapi dan sangat bersyukur bisa dapat rumah sewa itu, sampai akhirnya bisa membeli satu rumah. Dia rawat sekalipun tidak besar rumahnya itu, dia bersyukur tiap hari bahagia karena bisa punya rumah meskipun tidak besar dan bukan di tempat yang mewah gitu ya, yang sederhana. Berjalannya waktu, hari ini sudah punya 3 rumah dan 2 kendaraan. Mobil, Masya Allah. Jadi ini betul-betul tuh yang ayat yang dibilang oleh Mas Khalid tadi ya, gitu. Pada saat kita bersyukur, akan ditambahkan nikmat Allah gitu kan, akan kutambah nikmatku, kata Allah. Dan itu dia, gitu ya. Pada akhirnya Allah memberikan gitu kan, lebih dari yang kita harapkan karena rasa syukur itu. Dimudahkan untuk mendapatkan banyak hal itu, gitu. Sharing ini sebagai pembuka ya Mas Khalid ya, untuk kita bisa masuk dalam esensi syukur. Nah, gitu ceritanya Mas Khalid. Baik, luar biasa Bu ya. Baik Bapak Ibu, ini kalau ada yang mau sharing juga atau mau bertanya bisa langsung ya, raise hand atau di chat. Baik Bu Dia, ini kan menarik ceritanya Bu Dia. Misal ada nih orang yang sudah merasa bersyukur gitu, terus kok belum juga gitu. Apakah levelnya itu beda-beda Bu tiap orang? Jadi menunggunya lama, ada yang menunggunya sebentar, ada yang balasannya lama, ada yang balasnya sebentar. Itu seperti apa Bu kita menghadapinya? Itu tergantung kualitas syukurnya. Kualitas syukurnya. Nah, kualitas syukur itu yang tahu hatinya masing-masing, gitu. Nah, untuk alat ukurnya sederhana sekali, ya, gitu. Ya, kalau kita bersyukur, gitu, kita itu bahagia dengan apa yang ada, gitu kan. Jadi pada saat kita menghadapi harus makan dengan nasi dan kerupuk saja, ini bagaimana hati Anda ini, Harus gitu. tetap bahagia Bu ya. Kalau melihat kerupuk dan nasi itu bahagia atau senang karena ada yang dimakan, oh ini alamat akan diberikan rezeki besar oleh Allah, gitu. Tapi pada saat dalam kondisi apapun, ya kita menghadapi kondisi nasi dan kerupuk tadi itu dengan kondisi, ya kok gini doang sih, mana bisa makan kayak gini, gitu ya. Dalam hatinya bersuara seperti itu. Tampilannya tampilan syukur, ya. Ya Allah, alhamdulillah ya, ya udahlah seadanya dimakan aja, padahal hatinya sedang terbentuk sebuah batu karang besar mengeluh. Nah, kualitas syukurnya menentukan nikmat yang ditambahkan oleh Allah kepada kita. Gitu. Makanya paling enak itu jadi orang jujur. Gitu, ya. Jadi orang jujur gitu. Ajak hati kita juga penuh dengan rasa bahagia ya, karena kita bersyukur ya. Seperti yang Mas Khalid tadi bilang, bukan karena bahagia kita bisa bersyukur, tapi karena bersyukur kita bisa bahagia. Betul, Masya Allah. Iya. Jadi semakin kita bersyukur, semakin kita
dikasih nikmat ya. Dan Ya, saya jadi teringat ini Bu di surat Ar-Rahman kan, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. iya, Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan gitu. Sampai diulang 31 kali itu Bu, di ya Quran surat. benar, benar. 31 kali ya, Fabi ayyi Allah, irobikuma tuka, ya. Itu Masya Allah, sampai diingatkan terus ya. Pada saat kita, kok panas sih gitu kan. Ya, kok panas sih gitu kan. Panas banget ya gitu kan. Gitu langsung ya, Ar-Rahman berbunyi. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya? Gitu. Saya ada satu tips ya kepada jamaah yang sudah saya mulai gitu ya. Kadang-kadang kalau kita disuruh banyak istighfar, ya ada jamaah itu yang sehari bisa istighfar 1000, 2000 gitu. Lalu dia tanya kepada saya, Bu Dia, istighfar itu kan membuka perisai. Saya udah bersyukur Bu Dia atas semuanya. Saya sudah istighfar 2000 per hari gitu. Kok rezekinya nggak turun-turun Bu Dia? Kok rezekinya nggak turun-turun gitu kan. Nah ternyata setelah saya konseling ini jamaah, ya dia istighfar gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah astagfirullahaladzim itu esensinya kan saya salah, ampuni saya ya Allah, saya siap belajar. Kan gitu. Nah, istighfarnya dia itu gini, astagfirullahaladzim ya Allah, meskipun saya didolimi, saya ridho ya Allah, padahal saya nggak salah ya Allah, ampuni saya ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ada itu. Masih ada garis kebenarannya. Kebenaran. Padahal saya nggak salah Bu Dia, tapi saya berusaha menerima, saya istighfar terus Bu Dia gitu. Nggak bisa, ya gitu. Masih Bener-bener ganjel itu gue. ganjel. Jadi akhirnya saya rubah sekarang, gitu. Ya, daripada istighfarnya 2000 ini tidak lepas-lepas perisainya gitu ya, saya rubah gitu. Hari ini yuk diperbanyak juga, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa buka mata setelah tidur malam. Alhamdulillah masih dikasih nafas ya Allah. Alhamdulillah masih bisa cuci piring ya Allah. Alhamdulillah masih bisa nyapu ngepel ya Allah. Sedangkan yang lain banyak yang sedang cuci darah. Ya kan gitu. Alhamdulillah ya Allah anakku bisa berangkat sekolah. Alhamdulillah anakku bisa sarapan. Alhamdulillah anakku bisa beli tas. Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillahnya banyak. Ini ciri syukur nikmat. Sehingga pada saat ingat satu saja sakit hati karena disakiti orang lain, gara-gara kerudungnya dikatain, langsung tersinggung dongkol. Karena udah banyak alhamdulillah. Ingat dikatain kerudungnya penceng atau kerudungnya nggak matching ya. Kemarin sakit hati tersinggung gitu ya. Akhirnya malu. Ya Allah, bareng cuma dikatain kerudung doang, kenapa saya sakit hati? Sedangkan alhamdulillah ini tadi sudah banyak sekali. Akhirnya ya Allah tak ikhlaskan dah, biar dikatain juga. Hidung saya ndak hilang kok tetap di sini. Cuma dikatain kerudung nggak matching aja kok sakit hati tersinggung ya kan? Gitu, merasa rendah hatinya, merasa apa dizolimi. Nggak perlu ya, nggak perlu gitu. Nah sehingga yuk sekarang kita mulai syukur nikmat itu dengan alhamdulillah setiap hari. Apapun yang dilihat, alhamdulillah. Dapat nasi sama kerupuk, alhamdulillah. Daripada nggak makan. Dapat apa? Teh doang, teh tawar doang, alhamdulillah. Ada yang diminum, alhamdulillah terus. Ya, Tapi syukur tanpa syarat Bu ya. Bersyukur semua. bersyukur tanpa syarat itu menuju bahagia tanpa syarat. Iya, Masya Allah. Wah, cocok ini. gitu. Daripada istighfar 1000 kali tapi nggak ngerti esensinya, ya, mendingan yuk mulai ditambahkan alhamdulillah dari buka mata sampai tutup mata. Dan salah satu juga turbo. Nah, ini ya yang selalu saya bilang, turbo keajaiban itu sedekah. Ya, setelah alhamdulillah ya Allah, kalau mata ini nggak bisa nggak bisa berkedip, ini ke dokter nggak boleh 1 juta ya Allah, nggak boleh 10 juta operasinya ya Allah ya. Barang kata cuma berkedip begini, itu nggak boleh 10 juta operasinya Bu. Jadi mensyukuri nikmat itu, ya Allah sedekah ya Allah 10.000 ke JKR, alhamdulillah turbo. Ya Allah sedekah ya Allah 100.000, alhamdulillah bisa sedekah. Biar apa matanya bisa berkedip terus ya. Jangan sampai nggak bisa berkedip ya, itu mahal itu. Ke rumah Berapa? sakit mahal ya Kang Kolit ya, gitu.
Berarti kalau ada yang tanya gimana caranya bersyukur ya, harusnya dibalik gue. Gimana orang caranya tidak bersyukur itu gimana gitu. Harusnya kita balik gue. Hmm. Karena cara bersyukur tadi yang seperti dia sampaikan, eh, semua itu nikmat ada, tinggal bagaimana kita mensyukuri. Itu ya, tanda secara fisik orang bersyukur dia merawat. Dia sebagai kepala perusahaan, tanda syukurnya dia merawat timnya. Hmm. Ya merawat, sering diajak ngobrol, sering diajak makan bareng, sering diajak begini. Ini sebagai pemimpin nih, gitu ya, gitu. Lalu sebagai karyawan, tanda syukur, gitu ya. Dia menjaga hubungan dengan semua timnya, dia merawat meja kerjanya. Ya alhamdulillah yang lain masih bawa surat lamaran kemana-mana belum dapat kerja, ini sudah ada meja kerjanya. Coba, udah ada job desk-nya, udah ada gajinya tiap bulan. Tanda syukur dia rawat semua properti perusahaan, laptopnya, printernya dia lapin tiap hari. Itu tanda syukur. Bagaikan dia memiliki perusahaan. Gitu. Suatu saat dia pasti dikasih perusahaan sama Allah. Karena itu saya. Luar biasa. Zaman saya masih bekerja jadi tukang fotokopi. Yang bener Bu Dia. Kerjaan saya tiap hari nunggu. Saya harus fotokopi segini-segini. Naik motor kepanasan. Saya lakukan dengan sepenuh hati. Supaya ya kabak kasih saya, pemimpin-pemimpin saya, bos-bos saya di atas tuh puas dengan hasil saya. Pokoknya saya jamin diri saya ini bisa diandalkan oleh pemimpin saya, oleh bos saya. Gitu. Ya, sampai akhirnya saya diberi kepercayaan lebih, diberi meja kerja, ya, diberi komputer sendiri, diberi apalagi fasilitas, ya, sampai akhirnya saya diberi kepercayaan memimpin. Seperti itu. Dan akhirnya punya perusahaan sendiri. Nah, ya. Jadi bekerjalah bagaikan Anda yang memiliki perusahaan ini. Gitu ya. Gitu. Saking saya menjaga kepercayaan, kalau ada potensi kerugian gitu, saya yang akan menjaganya. Jangan sampai perusahaan rugi. Gitu. Padahal saya bukan pemimpin perusahaan itu. Bagaikan saya memilikinya. Ya, yang sekarang di tempat kos dengan keluarganya, belum mampu sewa rumah yang lebih besar. Ya, bagaikan kamar kos itu milik Anda sendiri, rawat yang baik. Kalau hari ini dipinjami kendaraan, rawat bagaikan kendaraan itu milik Anda sendiri sebagai rasa syukur. Ya, gitu. Saya itu sayang banget kalau jamaah itu belum berpikir demikian. Karena gini, yang dinilai Allah itu adalah amal ibadah, ya, amal soli kita. Pada saat dititipi rezeki rumah sewa, bagaimana amal ibadah kita? Jangan sampai ya rumah sewa itu tidak dirawat, lalu kita berharapnya nanti bisa punya rumah sendiri, belum punya rumah sendiri, udah dipanggil sama Allah check out dari dunia ini, udah meninggal, gitu. Jadi amal soleh yang dibawa amal soleh tidak bersyukur tadi, tidak merawat apa yang dititipkan Allah. Aduh sayang banget, kan kita nggak tahu usia kita berapa, benar nggak? Gitu. Nah, tanda syukur secara fisik itu merawat apa aja. Ya, orang tua masih ada, merawat. Itu tanda syukur. Gitu ya. Kemudian turbo dari percepatan keajaiban dan rezeki itu sedekah. Ya, gitu. Lalu ditambahkan lagi ya, mulai menzikirkan alhamdulillah. 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 Ya, beda ibu-ibu, coba rasakan energi saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dosaku banyak, ya Allah. Meskipun aku sering dizolimi, aku nggak salah, ya Allah. Tapi aku selalu dituduh, dihakimi, dizolimi. Astagfirullahaladzim, ini energinya nggak nyambung. Ini energinya energi konflik. Mau ngaku dosa sama Allah, tapi nggak merasa berdosa. Masih ada ganjalannya. Iya, karena kan kita dipojokin, disalahin, nggak terima. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau energi alhamdulillah ini berbeda. Energi yang sinkron dengan kenyataan. Gitu. Ya. Gitu. Jadi sebelum kita mampu beristighfar dengan hati yang benar, kita mulai dengan syukur nikmat dengan hati yang benar. Ini lebih mudah. Alhamdulillah bisa berkedip. Alhamdulillah bisa bicara. Yang kemarin kena stroke udah penceng nggak bisa bicara.
Alhamdulillah bisa makan, gigi masih utuh. Yang udah ompong banyak cuma bisa makan bubur. Alhamdulillah masih bisa nulis. Yang kaku begini nggak bisa gerak karena kena stroke banyak. Ya, Alhamdulillah ini sinkron. Sinkronisasi antara ucapan, pikiran, dan hati ini mempercepat datangnya nikmat-nikmat Allah yang lain. Gitu. Ya, jadi saya ajak jamaah masuk dari pintu yang lain. Ya, kalau dari pintu taubaholik belum nyampe hatinya, karena masih merasa benar, perisai nggak tambah lepas tambah banyak, maunya lepas perisai tambah banyak perisainya ya. Ayo kita masuk zona keajaiban dari sisi syukur nikmat. Iya, jadi ada pintu kedua nih, gitu ya. Kalau sudah nanti berhasil masuk zona keajaiban dengan pintu syukur nikmat ini, Masya Allah, istighfar jadi mudah, taubaholik jadi ngerti, gitu kan? Gitu. Jadi akhirnya jamaah tidak tertekan dalam upaya taubaholik ya, karena banyak banget yang bisa disyukuri ya dalam satu hari ini gitu. Oh ya, Bu Yuliani betul Bu. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Baik, Gitu. kalau jamaah ini suka bertanya juga, Bu, misal kalau kita sedang menghadapi musibah, Bu Dia, misal Ya, lagi orang tua sakit atau sedang tidak punya pekerjaan, bagaimana menghadapi itu dengan alhamdulillah? Nah, itu gimana tuh, Bu? iya, gitu. Jadi gampangnya kalau alhamdulillah itu kan kita selalu membandingkan diri kita dengan yang di bawah kita kan. Gitu. Itu gampang banget gitu. Dan kita ambil janji Allah di surat Ibrahim tadi gitu. Bahwa pada saat kau bersyukur dengan kondisi itu, maka Allah tambah nikmatnya. Gitu. Tanda bersyukur adalah ya diterima itu bungkus permennya. Wah, keren, alhamdulillah. Gitu. Ya. Jadi alhamdulillahnya lebih ke sekalipun kondisinya begitu, rumah tangganya suami istri taat setia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini perlu disyukuri. Sehingga ditambahkan nikmat rezekinya. Gitu ya, gitu. Soalnya kadang-kadang karena kita terlalu sibuk dunia, ya, kita terlalu apa itu namanya? Memikirkan diri sendiri gitu ya. Akhirnya yang terjadi ini apa namanya? Kita nggak ingat gitu kan bagaimana mensyukurinya kan dan bagaimana mentobati dosa-dosa kita. Nah, dengan kejadian musibah, bencana, ujian, itu kan cara Allah memanggil kita kembali kan. Gitu. Contoh gini Mas Khalid ya. Ada nggak orang terima uang 100 juta lalu dia bilang Astagfirullahaladzim gitu. Ada nggak? Pasti alhamdulillah dulu. Nah, gitu ya. Nggak ada, maka Allah kangen ya. Allah rindu kita mengucap kepada Allah, saya salah ya Allah gitu kan. Saya berdosa, ampuni saya siap belajar. Itu esensi astagfirullahaladzim. Ya gitu. Nah, jadi pada saat musibah itu datang kan langsung kita menunduk kepada Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dosa apa aku? Wah ini orang yang agak-agak kurang tahu diri ya. Kurang mengerti dirinya. Dosa apa aku gitu. Padahal kalau lagi muhasabah, ya Allah saya dosanya banyak sekali, ampuni saya bagaikan butiran pasir di pinggir pantai, dosa saya banyak ya. Tapi begitu ada musibah datang, aku dosa apa ya? Ini kan aneh. Berarti kalau kita dapat musibah, tanda Allah sayang Iya, juga, Bu ya. ya Allah. Karena Allah masih masih ngingetin kita gitu. Kalau Iya, Allah sudah nggak Allah ngingetin kita, nah itu tolong bahaya, kita. Pak. Heeh, gitu. Ya, gitu. Silakan. Jadi bentuk sayangnya Allah kita diingatkan. Iya, betul. Ya, boleh Kan kalau kesempatan. Allah sudah berpaling tadi kan, Ya, ya bukan kalau Allah sudah berpaling dari kita itu justru yang berbahaya gitu. Karena kalau kita masih dikasih musibah diingatkan oleh Allah, nah berarti Allah tuh masih sangat sayang dengan kita gitu, Bu ya. ya. Saya mau tanya nih, apa tandanya Allah berpaling dari kita? Apa, Mas Solid?
Apa? Tandanya Allah berpaling dari kita. Iya. Kalau dari apa namanya pelajaran dari Ustadz yang saya tahu itu kenikmatan beribadah itu sudah nggak ada gitu, kenikmatan untuk jalan ke masjid, kenikmatan untuk puasa itu udah berkurang gitu. Oh ya, ya, ya. Itu tanda Allah berpaling dari kita stadium 4 itu kan, Khalid. Oh udah ini ya, Iya, udah iya. Allah tidak beri nikmat. Ini mulai stadium 1 ada nih tahapannya. apa itu? Iya, gejala dini Allah berpaling dari kita adalah kita tenang-tenang aja. Jadi kita nggak ada rasa was-was, kita nggak ada rasa takut, kita nggak ada rasa gimana-gimana, hidupnya ngalir aja ya. Kalau yang lain banyak musibah, banyak persoalan, lalu dia sampai berucap, Alhamdulillah ya selama ini aku tenang-tenang aja, aku baik-baik aja. Hati-hati, air tenang menghanyutkan ya. Air Merasa menghanyutkan. Kok sampai dalam sehari tidak ada rasa takut, tidak ada rasa waspada, tidak ada rasa yang eh, tidak nyaman ya. Itu tanda Allah sudah mulai berpaling. berpaling dari kita ya gitu. Mulai dari awal stadium 1 hidupnya merasa tenang-tenang aja gitu ya. Ya, stadium 2 mulai ya merasa diri paling diberkahi karena yang lain banyak masalah kok saya tidak ada gitu. Merasa diri paling diberkahi ya gitu. Lalu stadium 3 ya merasa bisa menilai banyak orang ya, merasa nilai banyak orang ya. Oh, pantesan dia dikasih musibah itu karena gini. Alhamdulillah aku diselamatkan karena gini gini gini. Ketiga, stadium Semakin 4. merasa tinggi ya. Iya, stadium 4. Waduh, luar biasa ya. Nggak pakai tanda-tanda ya, langsung kanker stadium 4 jebrek ya, tiba-tiba suaminya meninggalkannya jadi tiba-tiba anaknya kena narkoba tiba-tiba ya Allah ini yang kayaknya +6 ternyata kondisinya -6. Minus 3. Hati-hati. Auzubillah min Iya, dan bersyukurlah yang tiap hari dapat bungkus permen, tanda Allah dekat. Ah, ya, saya pernah ngomong sama jamaah, mana lebih baik kita dalam detoks rezeki yang tiap hari diizinkan Allah terbatas, tapi begitu ada kebutuhan apapun, kok ada ya Bu Dia, aneh ya. Padahal tiap hari kadang-kadang nggak pegang uang, tapi tiap kali ada mau bayar SPP, tiap kali ada pembayaran besar, kok selalu bisa terbayar, gitu. sering Saya terjadi bilang, nih, iya, saya bilang, enak mana kondisi kayak gitu, ya, walaupun tiap hari kadang ada, kadang enggak, atau berlimpah, tapi dekat dengan dosa, gitu kan? Enak gini Bu Dia, iya, nggak apa-apa, gitu. Tapi bakal gini terus nggak? Enggak, tergantung. Kalau kita dalam proses diuji oleh Allah, ya, dititipi yang pas, ya, gitu, dititipi yang pas, kita tetap bersyukur, dan kita bahagia dengan kondisi ini, Allah akan titipkan berlimpah. Itu udah pasti. Gitu. Jadi pada saat berlimpah pun hati kita itu biasa. Ya. Gitu. Udah nggak ada rasa-rasa minus gitu. Biasa saja. Gitu. Ada yang bertanya ini kemudian dari Bu Ana Fitri ya. Ya. Assalamualaikum Bu Dia, mohon izin bertanya, bagaimana cara bersyukur jika penjualan berkurang, pembeli sudah tidak ada, tapi barang masih banyak. Mohon maaf Bun. Nah ini mirip Iya. pertanyaan saya tadi nih Bu ya. Iya, gitu ya. Jualannya tidak lancar. Ini ada di dalam YouTube saya buat yang pebisnis ya. Mau dikejar omset? Iya, nonton ya. Mau dibanjiri konsumen? Nah, nonton YouTube saya ya gitu. Nah, dalam kesempatan ini yang ingin saya jawab ya yang berkaitan dengan syukur nikmat ya gitu adalah ya terkadang harapan kita ini yang baru dari tadi kepengen saya keluarkan baru bisa meluncur ya. Harapan kita terhadap sebuah kondisi gitu kan. Ini akhirnya membuat kita
meniadakan Allah. Halo? Harapan kita untuk jualan banyak, harapan kita untuk dapat laris manis penjualan kita, sehingga kita melakukan begitu banyak ikhtiar, terkadang ini membuat kita meniadakan Allah. Gitu. Coba dicek, coba direnungkan, ya. Kan saya sudah berdoa, Bu. Betul. Ya, kita sudah berdoa. Tetapi pada saat kita syiar produk ini, menjual produk ini, tujuannya udah berbalik. Tujuannya udah berubah. Yaitu kita ingin upaya kita promosi mendatangkan penjualan. Jadi akhirnya penjualan ini terjadi karena upaya promosi kita, bukan karena Allah. Jadi Yang meniadakan Allahnya di situ tadi, Bu ya. betul. Terus gimana, Bu? Upaya promosi kita adalah menyempurnakan ikhtiar untuk mendatangkan terenyuhnya Allah. Jadi jangan punya harapan setelah Anda demo, iklan, sosmed, ya semua Anda gencarkan, lalu Anda pikirannya adalah supaya semua beli, supaya semua tahu produk saya, maka ini meniadakan Allah. Ya gitu. Sehingga semakin berjuang promosi, semakin tidak ada magnet rezekinya. Gitu. Maka gimana dalam bab syukur nikmat? Masya Allah, sudah punya produk, artinya sudah dipercaya sama Allah. Ya kan, untuk berbisnis atau berdagang. Ya gitu. Lalu bagaimana? Ikhtiarkan bagaikan sofa marwah. Benar-benar ikhtiar ini promosi, share di semua sosmed, iklan penjualan dan lain-lain, semata-mata saksikan aku ya Allah. Saksikanlah aku ya Allah. Yang ikhtiar siang malam promosi, jelasin produk. Saksikan aku ya Allah. Supaya semua yang kutawarkan ini engkau gerakkan untuk membeli produkku. Nah, ini namanya menyertakan Allah. Ya, banyak wanita-wanita perkasa, manusia-manusia perkasa yang menggunakan semua teknik, cara, dan semua ya hypnoselling dan semuanya untuk meraih banyak omset. Akhirnya mereka jatuh di titik tidak barokah. Nah, ini karena proses berikhtiarnya supaya mendapatkan simpati dari manusia. Ini Allah tidak ridho. Gitu, ya gitu. Tapi lakukan yang terbaik, promosi, melayani konsumen segala macam, niatnya ke atas nyambungnya. Melayani sesama manusia, menjelaskan produk-produk kita, yakin, powerful, ini bukan untuk supaya dinilai hebat oleh manusia di depan kita, bukan supaya dia tergerak untuk membeli, tapi supaya Allah menyaksikan ya kesungguhan kita dalam melayani hambanya ini. Dan Allah menggerakkan hati hambanya ini untuk membeli dagangan kita. Masya Allah. Ya, ini kalau kata Ustadz Nas, kita caper kepada Allah gitu, minta ridho Allah. Jadi kalau Allah sudah ridho, apalagi yang kita cari gitu kan, pasti rezekinya datang. Jadi gimana Bu caranya mulai? Caranya mulai, tindakannya tetap sama, kerja kerasnya tetap sama, taubaholiknya ditambahkan, ya gitu. Tetapi hatinya berubah. Ya, orang muslim itu paling enak karena hanya perkara hati. Ya, hati niatnya, tawakaltunya diubah langsung ke atas untuk mendapatkan terenyuhnya Allah. Gitu. Ya, kita belajar marketing digital, kita belajar sosmed, kita belajar online supaya Allah menyaksikan. Ya Allah, saksikan saya, ya Allah. Emak-emak gaptek hari ini rela belajar teknologi, ya Allah. Demi menyempurnakan ikhtiar, ya Allah, gitu. Jadikan penjelasanku ini nanti membuat semua hambamu, ya Allah, gitu, tergerak membeli produkku, ya Allah, Engkau yang maha kun fayakun. Jadi Allah terus, gitu.
Ya, begitu datang mau promosi ke rumah seseorang atau menawarkan produk kita kepada seseorang, ya, gitu. Dari rumah sudah, ya Allah, aku akan mengunjungi hamba-Mu, ya Allah. Hatinya milik-Mu, ya Allah. Engkau yang menggenggam hatinya, ya Allah. Lihatlah ikhtiarku, ya Allah, dan jadikan dia, ya Allah, membutuhkan produkku, ya Allah. Allah terus. Ya, Al-Fatihah, ya. Satu konsumen, satu Fatihah. Masya Allah. Kayak gitu, Ibu-ibu, ya. Ya, coba dikaji dari sini ya, Ibu. Mudah-mudahan ini ada solusi gitu ya. Ada solusi di situ ya. Selain nanti PR-nya nonton YouTube saya ya, Bu. Bagaimana caranya Ya, baik Bu, banyak gitu. baik Bu Ana Fitria, ini berarti sangat-sangat terjawab ya. Berarti kita tetap uh, ubah niatnya, ubah hatinya ya, dari Ya, perkara kita umat ya, Islam, ubah hatinya. iya. Cara itu hanya media. Cara itu hanya penyempurnaan ikhtiar. Gitu. Tapi datangnya magnet rezeki dalam hidup kita, hati kita menjadi magnet bagi orang lain, itu karena Allah yang gerakkan. Ya gitu. Anda pengen kan ngalamin kayak saya? Saya tuh belum pernah nawarin produk ke orang lain. Orang lain yang datang mendekat, Bu Dia bisnis ya, saya mau dong gabung. Bu Dia produknya apa sih? Saya mau coba. Anda boleh cek Bapak Ibu yang sudah bergabung, apakah saya mendatangi mereka nawarin? Enggak. Duduk diam, rezeki datang ya Bu. Yang rezeki datang, apalagi saya tawarin. Udah pasti mereka nggak punya alasan menolak Bapak Ibu. Makanya saya selalu bilang jangan salahkan saya, tapi salahkan Anda ketemu saya. Karena pasti Anda nyangkut ke magnet rezeki saya gitu kan. Magnet medan magnet saya besar sehingga langsung jelup datang mendekat para besi-besi ini ya. Bu Eli Tangerang, wow keren. Bu Eli bisa ya. Saya nggak Sedikit kenal, rezeki. saya percaya. Bu Eli kalau pakai cara saya pasti ngalamin yang sama. Pasti ngalamin yang sama. Ya gitu. Jadi Allah tuh saking terenyuhnya ya melihat kita yang mau dagang aja itu benar-benar bermunajat kepada Allah. Saksikan aku ya Allah yang tak berdaya ini. Ya, mereka hamba-Mu saya tak kenal ya Allah. Engkau yang punya hatinya, Kau yang genggam ruhnya. Jadikan dia ya Allah membutuhkan produkku. Maka kata Allah, ya Allah jual segitu doang mintanya sama aku kok segitunya. Iya deh hambaku gitu. Gitu ya. Benar-benar kita cari perhatian ke Allah ya Bu ya. Iya, betul. Baik Bu, ini nggak terasa ya kalau kita ngomongin Ya, syukur itu, nggak terasa waktunya sudah di penghujung ya, acara kita di 950. iya. Dari Bu Dia ada closing statement Bu untuk kita sebelum acara kita tutup? Iya, jadi closing statement-nya kita ambil kesimpulan, ya esensi syukur itu terlihat dari 3 tindakan nyata. Yang pertama, dia selalu merawat. Dititipin apapun itu dirawat. Dia berjaga-jaga dan dia benar-benar beramanah, bisa dipercaya. Ini tanda syukur, gitu ya. Yang kedua, tanda syukur itu ya, dia selalu aktif dan produktif, ya. Jadi aktif dan produktif, gitu. Orang yang bersyukur dia pasti aktif dan produktif, gitu ya. Nah, ini Anda harus punya caranya. Apa ciri-ciri ini ada nggak dalam diri Anda? Esensi syukur nih. Syukur level kedalaman ini ya. Gitu. Jadi kalau kita hanya bicara bersyukur, alhamdulillah ini level kulit. Kalau kita mau masuk ke esensi syukur yang mendatangkan rezeki tak terkira, rezeki yang tiada batas, Anda harus masuk ke esensi syukur. Yang pertama, tanda esensi syukur itu, kalau Anda harus punya yang tadi ya, merawat. Merawat. Dirawat, anak dirawat, tetangga dirawat, halaman rumah dirawat, semuanya dirawat. Ya, ada yang dirawat gitu. Dijaga kebersihannya, pokoknya dirawat. Yang kedua, aktif dan produktif. Kalau hari ini Anda tidak aktif dan produktif, jangan-jangan syukur itu hanya di mulut dan di kulit. Anda belum masuk ke esensi syukur. Makanya tidak dapat janji Allah surat Ibrahim tadi. Kok nggak ditambah-tambah nikmatnya ya? Udah punya mobil 1, udah bersyukur harusnya kan tambah 2 ya. Iya Bu, benar itu. Harusnya tambah 2 dan itu adalah janji Allah. Tapi mungkin karena kita tidak masuk ke kedalaman, ya tidak masuk ke kuantumnya rasa syukur, esensi syukur, maka
nikmatnya nggak ditambah, gitu. Yang pertama tadi apa? Merawat, yang kedua aktif dan produktif, yang ketiga sedekah. Sedekah sebagai turbonya ya Bu ya. Tidak ada faktor turbo yang paling mempercepat datangnya keajaiban selain sedekah. Gitu. Apakah Anda hari ini merawat? Jika iya, alhamdulillah. Anda sudah mengerti esensi syukur. Yang kedua, walaupun bukan milik Anda ya tadi ya, tapi semua titipan, baik yang rumah pribadi ataupun rumah sewa, semuanya titipan. Maka nggak penting statusnya sewa atau pribadi, karena semua Allah yang titip. Ya, gitu. Maka Anda syukurnya ke Allah, ya. Ya Allah, karena ini rumah sewa, saya syukurnya setengah hati. Nggak boleh. Harus dirawat sama bagaikan rumah sendiri, ya. Harus dirawat bagaikan perusahaan sendiri, walaupun sekarang jadi karyawan. Ya, gitu. Ini tanda esensi syukur. Merawat. Yang kedua, aktif dan produktif. Apakah Anda aktif dan produktif? Jika iya, Anda sudah masuk di sini. Ya. Aktif produktif itu spiritual meter plus 5. Udah pasti banyak keajaiban. Aktif, produktif. Yang ketiga, sedekah. 3 ini kalau udah menjadi gaya hidup Anda, selamat Bapak Ibu semua. Anda lolos masuk dalam zona keajaiban syukur nikmat. Masya Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.